Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La ilaha illallah wa ridha wa nu'minu mahabbataka wa ma'rifah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masih mu'min Abdullah bin Abdullah Muhammad Sayyidina Masyarakat Batajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Iwan awan yang dimuliakan Allah, Allah beri kesempatan kepada kita berkumpul di majelis berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah yaumil qiyamah. Iwan anak yang dimuliakan Allah, di dalam perjalanan hidup kita, mulai kita balik sampai sekarang itu di dalam menempuh hidup liku-liku hidup yang banyak kita hadapi itu, kebanyakan itu di dalam perjalanannya itu gagal. Kegagalannya itu bukan kegagalan yang saya sampaikan masalah-masalah duniawi, tapi masalah ukhrawi. Baik itu yang berpendidikan, baik yang enggak. Bahkan yang sudah jadi kiai pun kadang-kadang masih ada. Maka dari itu hari ini kita akan mengungkap kegagalan itu dari apa. Ya. Kadang-kadang kita melihat sukses, ya. Hanya ulama sukses berhasil di dalam membina umat, bahkan majelisnya besar. Tapi ternyata itu penilaian kita. Setelah dinilai menurut Allah dan Rasulnya gagal. Contohnya, saya contoh di kitab Melawan Kesesatan Imam Ghazali. Itu beliau itu mondoknya mulai umur 7 tahun. 7 tahun. Semua pengetahuan beliau tidak otak. Tidak otak. Betul-betul serius mempelajari. Semua pengetahuan itu dilewati. Ilmu sampai filsafat. Dan semua hujahnya itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu sejarah. Umur 34 itu sudah jadi profesor. Itu gak main-main, jenius. Oh. Orang melihat sukses. Orang melihat dia orang beriman. Dan sendiri dia sendiri mengatakan dia pasti mengatakan saya beriman, saya berilmu. Pasti. Seperti kita bilang. Tetapi kata Allah, boleh saja kamu mengaku beriman, tapi aku uji dulu. Nah, ini boleh saja muridmu banyak, ya, boleh saja kamu dipuja-puja sebagai ulama besar, banyak pengikutnya, ya toh. Tapi diuji dulu. Nah, ternyata beliau persis diangkat jadi profesor itu, dimuliakan oleh satu universitas yang mengajar. Itu diuji, lagi diangkat, diuji lah dia. Diujinya cuma masalah sholat, lewat sholat.
Kalau diuji minuman keras nggak mungkin, suruh berzina ya nggak mungkin. Kan apalagi suruh main gaple ya nggak mungkin. Itu sampai tahu nggak bergurunya beliau nggak seperti kita. Itu istiqomah betul itu. Nggak pernah main layang-layang, nggak pernah mandi-mandi di sungai, nggak pernah ngelencer, full. Luar biasa. Semua ilmu itu dipelajari, dia hujat sampai ilmu tasawuf dihujat. Tidak bisa ngomong itu dalam masalah. Akhirnya dia menghujat. Kadang-kadang dihujat itu, yang dihujat itu terlalu kecil, musuh-musuh yang kecil bagian besar. Yang dihujat itu musuh kecil yang kalah kan, musuhnya kecil-kecil. Dan diujilah beliau itu dengan sholat. Karena sholat itu menentukan. Ya tahu? Kalau itu baik sholat itu tadi, yang lain sudah selesai. Tidak diperiksa lagi sama. Ini tinggi kita ketahui. Terus waktu itu di riwayatnya kebetulan adik beliau itu sudah pengamal tasawuf, sudah terbuka basirohnya. Beliau bertasawuf juga tapi masih berilmu tasawuf. Kalau masih berilmu ditambah ilmu. Kalau sudah mengamalkan tasawuf, ya zikir itu pengamalannya. Dari zikir itu semua amal-amalnya itu tadi, karena diiringi zikir, semuanya amalnya jadi amal soleh. Ini amal-amalnya tidak diiringi zikir dari amal salah. Jadi amal soleh itu amalnya itu perbuatannya, solehnya ini karena tujuannya solehnya itu mensterilkan itu, karena zikir itu arahnya bukan lagi menuju kepada Allah, diiringi sama Allah, bukan lagi menuju Allah. Kalau zikir mereka, tapi kalau zikir saya masih misi kata Allah, masih memanggil Allah, belum bersama. Ini bersama, amalnya itu sudah bersama. Aman dari ladila ya dulu kamu sudah bersama. Jangan yang tidak bisa betul lagi. Pasti sudah. Makanya barang siapa yang mengamalkan, yang ketahui, yang dia ketahui betul itu orang yang sudah ditahu, tidak lain-lain lagi pengetahuan yang ditamakan itu sejak Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, ya, kalau ilmu tadi ya tambah ilmu. Tapi yang dia ketahui tadi, amalannya yang diberi gurunya juga diamal. Ibadah yang utama tadi, ruhnya ibadah, ditambah keyakinan, ditambah makrifat, ditambah barokah. Bukan ilmu lagi. Nih kitabnya berbeda. Dia sendiri yang ceritain. Waktu itu beliau sholat, imamnya jadi imam beliau Imam Ghazali. Selesai sholat, adiknya ini sholat lagi. Tersinggung lagi. Kenapa kamu sholat lagi? Apakah sholat saya tadi tidak benar? Abang, sebetulnya saya tadi minta sampean itu waktu dari imam itu kok berdarah-darah. Loh, berdarah-darah mana? Saya melihat. Saya ingat cerita ini kalau saya ceritakan sama dengan ceritanya Syekh waktu berguru di pondok. Syekh ini dari makmum santri, jadi makmum. Ya ini sholat, habis sholat lagi. Loh, kenapa kau sholat lagi?
sampai tadi lagi apa sholatnya? Kalau saya lihat makan kayak gitu. Jadi si awal itu sudah terbuka basirahnya walaupun masih santri. Akhirnya untungnya gurunya ini gentleman seperti tadi. Iya, saya lagi masak tadi katanya gitu. Tak tinggal sholat ini. Jadi ingat nasibnya. Ya seperti itu. Saya tadi lagi mengarang kitab head katanya gitu. Makanya saya lihat berdarah-darah. Nah di situ baru dia kaget. Sebanyak itu pengetahuan itu tadi. Sampai menjadi profesor satu aja dicoba. Kurang apa? Masalahnya kurang. Nah di sini di surat Al-Hadid itu terangkan. Ya, makanya menjadi dasar dibulakan di sini. Coba bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 16 yang tadi sudah kita ketahui. Alam yani lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Maknanya belum tiba waktunya Kak orang-orang yang beriman itu untuk serius, fokus, selalu berzikir kepada Allah. Dizikir. Wa nazarul haq, walaupun kebenaran sudah turun kepada mereka, tapi kalau tidak serius maka ini akibatnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba, janganlah kamu sekalian seperti orang-orang terdahulu, orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, diberi kitab. Pokoknya alaihul amatul baqasat qulubuhum, dalam masa yang panjang itu dia tidak serius untuk fokus kalbunya untuk selalu bersama Allah, maka menjadi baqasat qulubuhum, maka menjadi keras hati mereka. Ujung-ujungnya adalah fakasirum minhum fasiqun, lihatlah sebagai dosa dari mereka termasuk golongan orang-orang yang kebenaran sudah tahu, kitab sudah diberi. Zaman dulu, kalau sekarang tapi kenapa? Fasik, kenapa? Masih membantu dan perubahan. Ilmunya nambah, tapi tidak ada perubahan. Karena zaman Pak celaka yang orang berilmu. Sampai dikatakan celaka orang berilmu, orang berilmu. Jadi bedanya orang-orang munafik kan gitu ya. Orang-orang munafik itu Allah aja itu diakalin. Salah satu kalangan orang munafik itu yang menipu Allah. Bayangkan Allah aja mau ditipu, apalagi ente. Ya kan? Kalau sholat dia itu males, iya. Padahal sholat yang berzikir juga, tapi sedikit. Munafik. Apalagi sama sekali nggak sholat, belum nggak zikir. Sudah sholat itu masih munafik, sudah ini masih munafik. Kurang apa? Kan gitu ya. Nah maka dari itu tadi juga begitu. Ya. Jadi kitab sudah diberikan, kebenaran sudah tahu, kenapa? Nah, waktu yang senggang, waktu yang kosong, waktu yang kosong itu apa? Ya, yang kosong di dalam itu, yang di luar ya nggak kosong, terisi dengan ibadah-ibadah ritual ibadah. Yang tidak diisi dengan ingat kepada Allah. Jadi tidak digiring ibadah ini yaitu dengan zikir. Yang menyampaikan, yang menggiring ini sih sampai
Sesungguhnya semua ilmu amal ibadah itu diangkat oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi tanamkan di dalam jiwa kita. Itu hatinya tetap membantu, asyik. Masalahnya apa? Kurang serius dikirnya. Bukan tidak beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Bukan tidak zikir, kurang serius. Nah, ini yang masalahnya di situ. Makanya tarekat ini membantu untuk menguatkan syariat itu tadi. Makanya tambah syariat itu jadi fasih, tambah hakikat dari fasih, tambah zikir dari fasih. Ini yang baik. Maka dari itu sudah berzikir. Nah, maka dari itu bedanya di mana? Saya ini sudah zikir. Zikir apa lagi? Pasti orang tanya, saya sudah berzikir tiap hari. Tidak ada orang Islam tidak berzikir. Muhammadiyah kayak Wahabi mesti zikir. Nah, zikirnya kita ini ada berapa macam? Ya toh? Ada zikir itu pertama zikir itu apa? Asma, zikir lisan. Kedua, zikir qalbu. Zikir zikir melihat kebesaran. Jadi kita melihat kebesaran Tuhan kan, kalau kita melihat langit dan bumi ingat kepada Allah itu. Zikir apa? Terus zikir sifat, baru zikir zat. Itu kalau sudah zat masuk keseluruhan kita di sana. Makanya dikatakan ismu zat itu di dalamnya sudah sempurna. Makanya harus ditaruh di dalam. Sampai itu kalau makan itu, ya, seperti la ilaha illallah. Itu nikmatnya bukan makanan pokok, ya. Itu bijak pokok. Itu makanan kita diberikan sama Allah, suguhan kita diberikan. Kita sebut la ilaha illallah, masukkan ke dalam, ya, jadi disebutkan. Makanya dari keluarga dia masuk di dalam, masuk ke dalam. Yang ngatur di dalam itu bukan sekarang di sana cuma citok. Hakikat itu nggak perlu diurai, nggak perlu dibahas. Sedikit sekali pengetahuan yang diberikan sama Allah, apalagi masalah ruh. Urusanku kalau sudah di dalam ini, nggak usah dibahas. Nanti kalau dibahas sampai bentul sama saya, jadi bingung. Bukan urusan. Rasulullah dakwah itu cuma batas kamu menyampaikan, selanjutnya bukan urusan. Mau ya bertobat kayak, mau dia insaf kayak, mau enggak ya. Itu sudah itu wilayah Tuhan. Dan kita sering masuk ke sana. Akhirnya mau jadi Tuhan. Banyak kan orang-orang hakikat tuh kayaknya sudah jadi Tuhan, paling suci, paling benar. Nah disitulah ismu zat itu, makanya khususnya mereka kegiatan sahabat dia mengatakan ini ismu zat tidak boleh sentuhan. Ya di dalam proses masuk ke dalam darah daging, dan itu rasa itu rahasia. Yang tahu antara kita dengan Allah. Tidak tahu. Dan sekarang banyak di YouTube itu dibuka
Kalau sudah dibuka itu dimentahkan, bukan matang sebetulnya. Dikira itu matang, dimentahkan. Mentahnya di mana Ustaz? Saya analogikan. Sesungguhnya Quran itu obat petunjuk penawar. Ya. Terus dititipkan sama siapa pengelolanya obat itu tadi Quran? Alif Lam Mim Dzalika Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Dititipkan sama orang yang takwa untuk dikelola jadi obat, jadi petunjuk, jadi petunjuk. Quran itu yang isinya syariat, tarekat, hakikat, makrifat di dalamnya, komplit. Ya. Nah, diekstrak dari jin. Nah, maka itu tadi saya bilang ini diurai lagi. Yang asalnya itu obat itu rupanya jamu, jahe, terus kencur, terus apa lagi? Kayu manis, ini ya, kan gitu ya. Ini sudah diekstrak dan kualitasnya ini kalau sudah diekstrak pasti lebih bagus lagi daripada ini. Apalagi yang mengekstrak itu orang yang takwa. Makanya pas Abu ala zikir, tanyakan kepada ahli zikir, itu orang yang mengelola itu ahli zikir. Ahli zikir itu bukan orang zikir itu bukan orang di dalam hatinya yang tidak ada lain yang selain Allah. Jadi ibarat itu apoteker. Ya. Jadi yang menolak obat itu. Kalau disuruh makan tadi itu besok makan jahe ya makan kelakar. Jadi terlalu banyak kita bahas itu. Itu kerjaannya bukan kerjaannya kita. Itu kerjaannya orang pilihan Allah yang punya dua ilmu. Satu ilmu yang dia belajar, satu lagi ilmu yang talenta langsung dari Tuhan, tidak pakai belajar, ahli di bidangnya. Tidak pakai belajar itu laduni. Nah itu yang mengelola jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Nah kita ini orang kesakitan cuma disuruh datang minta obatnya. Tiap penyakit ada obatnya, penyakit hati itu obatnya cuma cikir, itu yang dikelola oleh guru-guru musik. Dan itu diwariskan ilmunya, tidak keluar daripada orang yang dipilih itu tadi, tidak boleh sembarangan. Nah, dia bikin obat itu, ya, itu disahkan. Siapa yang kesahkan? Ya, kalau di syariat itu kita ijma sama ulama untuk ini supaya ulama ikut menyelidiki ini sudah benar apa enggak. Itu caranya gitu, jangan asal-asalan. Nah setelah itu ya, ijmanya ulama yang mana? Yang di silsilah itu sampai ke Rasulullah, bukan yang ulama-ulama ini, bukan. Ulama yang dipilih Rasulullah SAW telah tinggal ikuti sahabat tabi'in, ujungnya di mana? Nah, itu. Karena dia yang mengelola. Nah, makanya kita tidak mengelola ini, kita sering salah. Saya juga kiai mengelola. Dia bikin juga malpraktek. Ya no, ilmunya cuma satu. Saya tanya, dokter umum kalau menjaga penyakit dalam bisa? Harus dua apa ketahuannya? Harus sekolah lagi dokter penyakit dalam. Ya. Makanya orang dari orang ahli syariat dia harus belajar hakikat supaya dia dua penyakit ini dia harus bukan syariat aja salah, ini salah kurang, ini kurang wudhunya, ini tumaninanya kurang.
oh ini bacaannya kurang pasir. Cuma itu harus tuh paham ya. Jadi yang 2000 ibarat orang harus punya 2 sayap baru bisa terbang, kalau nggak bisa. Makanya tadi kalau dia itu hanya syariat, dia jadi fasik. Kalau dia hakikat roh jadi sidik, dua-duanya harus dipelajari. Nah ini orang enggak. Yang dia bikin. Kata Allah di dalam Al-Quran itu jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar bagi orang yang beriman. Tapi Quran juga yang mengelola. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan, sedikit menambah kecuali kerugian. Karena yang mengelola ini orangnya goblok, zalim pada Allah. Ngelola juga hati-hati, tapi canggih. Gak pakai bom, gak pakai musyawarah sama. Dia tidak mau, dia merasa pintar, merasa hebat, gak perlu saya. Gak perlu tanya orang lagi, pokoknya saya kelola. Dimakan sama orang, wah orang seneng. Sembuh sebelah dulu, itu ngepek samping dengan injil. Ngepeknya, itu tambah sombong, wirid-wiridnya buat sombong. Katanya dekat kepada Allah dengan wirid tambah sombong, ilmu mahabbah, tambah dicintai orang, tambah bangga, tambah ditakuti orang. Ngepek kan? Itu nggak seberapa, ada yang sampai nggak sholat. Ini makanya hati-hati memilih, harus lihat kesana itu sampai kemarin. Coba, kan banyak yang ngepek, padahal wiridnya hampir sama bacaannya, tapi ya itu tadi dia dapat otoritas nggak? Sudah dimasukkan ke POM gak diperiksa. Itu yang jadi masalah. Makanya tahu-tahu teroris, tahu-tahu orang yang sering mempuja mengkafir-kafir. Makanya hati-hati, jangan mentang-mentang oh sakti ini hebat, nanti dulu efeknya yang lebih bahaya. Memang kan kelihatannya cepat sembuh, cepat, alhamdulillah. Kalau lama, ini banyak sih data orang tak saya minta ada berapa lama ini. Jika ini masalahnya saya kok lama mendapat sesuatunya, saya mau pindah dari mana? Di sana ada. Cepat dan tak pakai gini-gini. Langsung aja tak pakai gini-gini. Ya nggak apa-apa. Kan gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, maka dari itu kenapa ulama-ulama tasawuf itu setelah dia berguru ya di pondok pesantren, dia harus kan musafir para wali-wali, mempelajari semua di lapangan itu ayat-ayat kauniyah yang supaya tahu. Itu di lapangan aja. Makanya wali-wali itu di lapangan, kebanyakan di lapangan. Nah itulah tadi Imam Ghazali kan gitu ya. Akhirnya stres dia, 2 bulan dalam kitab ini. Apa yang saya mau lakukan terus dibuka kitab-kitab lagi. Sampai kitab tasawuf, wah ini bener nih, harus lewat sini. Gak bisa juga, dikira cuma baca tok tuh. Akhirnya dia menyerah kepada Tuhan. Allah menunjukkan. Dicarilah dia mencari guru. Baik. Kebetulan gurunya itu tukang sepatu. Bukan sepatu. Gak kelihatan kiainya wali, kebetulan wali, tapi tukang sepatu. Disampaikanlah kitabnya ini. Yang saya tulis ini, yang saya pelajari, soalnya lu salahnya di mana? Salahnya tempatnya kaso. Itu tadi
Yang nggak soal tadi kebenaran sudah tahu, kan kalah kita sudah tahu, tapi tempatnya ini tidak ditempatkan ke situ, ditempatkan dengan nafsu. Kepingin dia nyambut, kepingin tenar, kepingin banyak pengikut, kepingin dimuliakan, kedudukan. Ini yang bahaya. Manusia seakan-akan wajar. Hati-hati untuk menghilangkan itu nggak bisa. Biar tahu dalilnya itu nggak boleh, harus ke Allah karena Allah nggak bisa. Tadi sudah tahu kan, kebenaran sudah tahu, kita sudah tahu, kenapa nggak bisa? Karena masih dikuasai nafsu. Nih musuhnya ini tadi lupa. Kita masih perangnya musuhnya sama siapa? Sama orang musuh kita. Ya, padahal musuh itu yang dihadapi ini kecil. Kecilnya di mana kata Allah? Muhammad, kamu tidak menguasai orang-orang dan kamu tidak menanggung dosanya. Kecil, tidak ada beban. Orang mau nurut juga gak ada beban, kecil. Kamu tidak menguasai orang. Dan kalau orang itu gak nurut, kamu gak akan dosanya. Bebannya di mana? Gak ada. Ya, makanya di perang ini perang besar. Ya. Nah ini musuh dalam selimut ini. Makanya dikatakan gajah di depan mata dan kelihatan, semut kelihatan. Dan tipu. Ini musuh dalam selimut. Ini cengannya iblis ini, lewat situ dia masuk. Dan ini nggak boleh dibunuh, Bang. Repot lagi. Dibunuh nggak boleh. Dia cuma dijinakkan. Ya gitu ya. Makanya kita tuh kenapa kalah terus, saya katakan. Imam Ghazali itu kalah. Syekh Abdul Qadir Jilani kalah. Ini kita beri contoh dua. Kalah semua. Karena musuhnya dua. Bayangkan satu, musuh dua. Ya kalah. Ya. Makanya bagaimana supaya satu dulu ditaklukkan. Ini sok jagoan, yang kedua tidak pernah menang. Makanya sama Allah dikasih bulan puasa untuk memenangkan itu. Allah kita takut itu bulan puasa, memerangi hawa nafsu. Musuhmu tak kasih dulu satu supaya menang, diikat sama Allah satunya, ditolong. Kalau dari diikat kalah terus. Sampai juga bisa musuh, kalau memang kalah sama dua, ya udah tak ikat setannya, bulan puasa tinggal satu. Kalau kamu kalah, memang gak niat kamu. Masa satu sama satu kan? Jadi kasih satu kan? Nah, jadi kalau ada yang kalah sama musuh satu ya sudah, apalagi dua sudah mungkin menang. Tunggu aja dia menunjukkan kekalahannya itu. Kekalahan itu pasti dihukum. Nah, sudah dia menang kan? Tinggal satu musuhnya. Ya. Nah musuhnya kecil, ini yang besar sudah kalah, kan kecil gampang. Nah ini yang kalah kecil, musuh yang besar belum. Ya yang kalah kecil, yang besar dia kalah. Makanya yang besar dulu. Makanya Ida bilang ini dulu. Makanya torekat membantu itu, karena kalah kamu harus memerangi kesini dulu. Kan gitu ya. Nah setelah memeranginya itu, tapi mulai dari mana perangnya itu? Ya toh, namanya jihad binafs. Ya, atau tazkiyatun nafs. Ya toh.
Ini jihad nafsi yang besar. Dalilnya jelas dalam perang Tabuk. Kamu dari perang yang kecil untuk perang yang besar. Padahal ini berdarah-darah. Masih dikatakan kecil. Nah, mulai dia memerangi. Nah, untuk memerangi itu pakai senjatanya apa? Dan Allah juga sudah mengatakan sulit sekali kamu untuk menghindari kesalahan, dosa tusuk. Karena apa sulitnya? Karena nafsu itu terus istiqomah untuk menyesatkan kamu, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah yang tahu sendiri. Rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Aku beri rahmat sekaligus aku berkuat dengan ruh qudsi, sekaligus dengan ilmu ladu. Itu pakai ilmu hakikat baru bisa. Kalau syariat lagi harus dua ilmu yang kita tahu. Syariat baru. Jadi senjatanya dua, ya. Apalagi musuhnya tinggal satu, dua pun kita bisa lawan, karena senjata kita dua. Nah, mulai dilatih dulu sebelum perang, langsung perangnya nggak bisa. Di mana-mana butuh latihan ya, kalau mau perang tentara-tentara itu langsung perang. Latihan, fisiknya latihan, mentalnya latihan. Makanya disuruh lalu namanya latihan di masjid sunnah. Masuk isi, memerangi diri sendiri, siapkan untuk perang. Nah, sekarang perang ini dulu. Mulai dari mana memeranginya? Nah, itu dengan mulai nanti sampai selesai itu sampai Mutmainah. Pertama, amarah kita tekan. Disuruh sabar. Dengan kemenangan itu dengan sabar. Dengan kemenangan itu dengan sabar itu kekuatannya 20 orang. Dan kalau satu orang itu kalau sabar dapat kekuatan 20 orang. Dalam hari berkurang. Setelah kita menahan marah tadi, di bulan puasa itu kan menahan hawa nafsu ya. Jadi mereka itu mencapai takwa. Kalau sudah takwa itu hasilnya orang ini buat menahan marah, ya, membelanjakan hartanya itu lapang sempit, tidak ada hambatan, mudah memaafkan dan berbuat baik pada kita. Gampang. Naik ke lawan. Kita mulai melawan kita. Kita tidak berbuat apa-apa dengan nafsu kita hinakan, malah kita dukung dan bangga dengan cara kejahatan kita, kejahatan bangga kita selalu menang menghadapinya. Yang tadi kita mulai dari lawannya, kita melawan kalah, nggak apa-apa, terus ada di lawan, jatuh bangun, jatuh bangun, latihan, kalah latihan, ya dong istiqomah. Setelah kita lawan, kita mulai menentukan lagi. Lawan mulhama itu sudah benci kita dengan kezaliman kita, kebodohan kita. Mulai kita kasih. Ya, kalau dulu kita bangga, saya 10 orang, saya habis orang itu saya bangga kita, karena kita benci. Benci dulu, kalau kamu masih cinta ya kamu kita terus. Itu otomatis timbul benci. Setelah itu baru mutmain. Nah, ini sudah saya sampaikan. Baru sampai masuk nominasi diundang sama Allah. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya
yang sudah Allah ridho dan kamu sudah ridho, saling meridhoi. Kamu ridho mengamalkannya, Allah pun meridhoi. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, disuruh kemana? Wadkhuli fi ibadi. Maka kamu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, yang aku pilih. Di sana ada nabi, ada syuhada, ada sholihin, ada orang-orang yang pilihan-pilihan Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW kumpul di majelis Rasulullah, nanti bersama-sama wadkhuli jannati, dan kemudian masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di syariatnya itu setelah sampai puasa, habis selesai puasanya diundang haji, undangan Tuhan, itu syariatnya di situ. Cuma itu syariatnya gitu, itu namanya simbolis mas, yang hakikiah. Nah, nomornya apa? Ulangnya apa? Saya tanya melempar jumlah yang saya bukan nafsu lagi. Nafsu selesai waktu bulan puasa. Tinggal satu menang. Setelah menang, subhanallah, alhamdulillah, dikabulkan istri. Hadiahnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadiahnya bahagia dunia. Setelah itu habis haji apa? Suruh sa'i, jangan lupakan dunia. Ya, jangan lupakan dunia. Ya itu sa'i. Bahkan riwayatnya itu sebuah penunjuknya Siti Hajar itu dari kehidupan. Nah, gunting kepalanya, jangan banyak mikir, harus banyak zikir, banyak tawakal kepada Allah. Kalau sudah mentok jangan dipikir lagi, tawakal kepada Allah, pikir terus gendeng. Nah, tawakal itu nanti Allah ikut menyelesaikan. Makanya tawakal itu dibawa ke Ismail itu dibawa. Tawakal itu contohnya seperti bayi. Ini masih tawakal tapi masih mikir-mikir. Nah, tawakal itu. Ya, jadi gambarkan kenapa yang tawakal itu yang dapat itu kok Ismail, bukan Ibu Hajar, bukan Siti Hajar. Nah itu ibaratnya itu menunjukkan bahwa yang tawakal itu harus seperti pasrahnya totalitas seperti bayi. Jangan pakai akal lagi. Cara kerjanya itu begitu. Musuhnya satu, ya. Setelah haji, ya, baru pulang. Nah pulang itu cuma disuruh banyak-banyak berpikir kepada Allah. Enggak lagi kau membicarakan bahu nenek moyang, perkataan-perkataan yang membanggakan, buang aja. Berpikirlah sebanyak-banyak, sekuat-kuatnya, seperti kamu sering membangga-banggakan keturunanmu, kedudukanmu, ganti semua full Allah supaya kamu mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Cuma gitu balik lagi ke Allah semua. Nah kita orang nafsu yang tenang itu dari hasil zikir tadi masuk meditasi di gudang. Masuklah kamu dalam jamaahku, di situ ada nabi, ada suhada. Sampai masuk itu masuk dalam pilihan Allah. Di baiat di situ sama Rasulullah. Ya, di situ yang menyaksikan siapa? Tabi'in, sahabat. Itulah teman sebaik-baiknya. Nah, sampai baru masuk surga bersama Rasulullah nanti. Tapi nanti dulu, jangan masuk dulu. Nanti surganya belum dibuka. Turun dulu, umati. Kalau mau surga nanti dulu. Ya, terus gimana Ustaz? Di taman surganya aja dulu. Hanya di majelis itu taman surga, selangkah lagi baru mau lewat mana? Oh enggak lewat tamannya dulu, lewat mana? Taman Raudhah itu taman itu zikir. Ya, sabar menunggu di situ sampai dibuka waktunya. Masuknya nggak bisa sendiri sampai
Pasti cari Rasulullah. Karena kita sudah sampai ke situ di dalam pelajaran kita setelah kita sudah ketemu Rasulullah, sudah berjanji, sudah di WA, pasti kita ditunggu nanti bisa. Jadi sampai termasuk membawa misi Rasulullah. Jadi bawa waris untuk meneruskan. Makanya kadang bawa waris Anbiya wa Mursalin itu proses itu supaya sampai terus ada pangkatnya. Apa pangkat? R.A. radhiyallahu anhu itu, makanya wali-wali itu semuanya punya pangkat itu karena masih nominasi. Ini kalau belum punya pangkat, dia harus ngikuti dulu yang pangkat ini, jangan jadi pemimpinnya. Harus ngikut dulu, masuklah dalam pilihan itu dulu. Ini kamu mau seperti tadi, belum akhirnya bikin obat juga. Tuh, saya hafal Quran. Dan itu dalilnya itu diberikan kepada orang takwa. Yang mengelola itu orang yang takwa. Pemimpin ikuti. Kamu tidak boleh mengelola karena belum takwa, masih belajar takwa. Kalau belajar ikut sama orang yang takwa itu jalurnya harus tahu nih. Kalau nggak tahu kita asal-asalan nanti. Tahu-tahu sudah kita oke. Keliru sudah 10 tahun baru tahu kok keliru. Kenapa jadi keliru? Tanyanya sama orang ahli pikir, bukan ahli zikir. Tanyanya sama orang ahli pikir, bukan ahli zikir, salah cewek. Kalau tanya ahli zikir, ya yang jawab itu Allah. Kalau ahli zikir dia jawab nafsu. Nah setelah itu maka dia turun. Kalau dulu dia jadi kiai, si A juga, tapi yang dipakai itu diiringi nafsu. Makanya keras, kalau dia teroris, menghujat orang, merasa dia sudah hebat, merasa sampai. Karena yang diiringi nafsu. Nah sekarang diiringi dengan apa? Diiringi Allah, pasti dengan kasih sayang. Watawasau bil haq, watawasau, sampaikan dengan yang cara yang baik, dengan penuh hikmat. Ini dia harus menyampaikan yang baik, nggak bisa tetap karena membangun nggak bisa dirubah. Dia tahu dalilnya nggak bisa. Dia tahu ancaman Allah nggak benar, nggak bisa. Yang harus dirubah itu ininya, ilmunya sudah, maka tadi kebenaran sudah tahu, kitab sudah diberikan, artinya nggak berubah masih jadi batu fasik, kan sudah tahu, nggak bisa. Bagaimana supaya bisa? Zikir sudah juga, tapi sedikit, tapi yang disebut sebanyak-banyaknya. Kapan kamu itu, kapan waktunya kamu serius? Tidak akan pernah serius kapan kalau belum bertemu guru mujid kamu. Baru kamu bilang baru bisa. Karena zikirnya itu ya pasti banyak. Karena Imam Al-Ghazali alladzi yasqulullah yang membantu gawalan, duduknya, berdirinya, berbaringnya. Bukan duduk 10.000 kali, bukan. Terus berdiri enggak. 10.000, tapi berdiri enggak, berbaring enggak. Duduknya, berdirinya. Coba lupa sesaat kepada Allah. Maya suruh menjokoy itu, diganti iblis lagi. Jadi kalau mau soleh betul-betul amat dia itu yang misteri. Makanya Imam Ghazali ternyata bukan kurang ilmu, kurang dekat sama Allah sebentar. Kitab sudah benar, tapi kurangnya ternyata di mana?
kurang dekat aja setelah dia ditakdir dekat selesai. Ia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia itu bisa berkorban 15 tahun di menara. Sampai dapat narasi di sini aja dah kuat seminggu. Ini 50 tahun. Tambahlah 50. Saya bekerja di bawah. Nabi yang sudah ditakdirkan jadi nabi aja prosesnya harus diikuti 15 tahun Pak. Sudah ditakdirkan gitu Pak jadi nabi. Mana yang ditakdirkan? Yang ditakdirkan aja masih mengikuti prosesnya ya. Tidak ada asik-asik kayak enak-enak. Ya tuh sambil makan rawon, sambil makan ini rokok ada itu. Nah, itu jagongan itu. Sedikit-sedikit break, ngopi-ngopi dulu. Barang siapa bersungguh-sungguh menjaga, gak usah dibahas lagi. Barang siapa bersungguh-sungguh menjaga, betul memenangi. Itu yang baru bisa sampai. Nanti aku sendiri yang tunjuk, aku sendiri yang tuntun. Mau dibahas lagi. Bagaimana yang gak perlu, pokoknya itu aja. Wah, tidak usah didiskusikan lagi. Ini didiskusikan lagi, mentah. Diurai lagi, isinya ini sudah, ekstraknya sudah ada seperti itu. Diurai lagi, ini isinya kain ini. Itu bukan apa-apa. Ya cuma diketahui, tapi yang penting ini sudah dikelola orang yang ahli. Sudah putar aja. Jikir tadi selesai. Kalau sudah gitu, kalau diurai lagi ini, orang bodoh ini nggak bisa mati. Terus kamu saya pokoknya kamu tahu saya ditunjuk sebagai ahli. Nih, buktinya saya ahli ya. Ini sudah dipom kan. Nah, sudah makan 3 kali. Kalau makannya 165 kali. Nah ini suruh 65 kali 3 kali terus. Ya nggak bisa juga. Ini yang salah di situ ya. Nah, jadi cara kerjanya harus. Nah, kalau enggak, ya itu tadi kita salah memilih obat itu tadi. Coba kalau nggak percaya, ya ini maaf nih. Makanya boleh ada keliru pertama. Makanya orang harus berburu terus supaya kata Allah diberi kesempatan untuk memperbaiki hari ini harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Akhir lebih baik dari permulaan. Tidak apa masalah, boleh. Tapi kamu punya niat memperbaiki terus. Gak mungkin langsung bener, gak mungkin. Gak ada proses. Ya toh? Nah, misalnya ini prosesnya kita bermasuk doakan. Kita bandingkan birit-birit yang umum yang biasa kita lakukan. Saya kepengen rezeki. Ya, pakai apa? Dalilnya di dalam Quran. Mintalah dengan nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah itu banyak yang benar. Ya toh? Nah, salah satu pada saya punya rezeki baca ya Rozak aja. Kan gitu lah. Gampang-gampang kan gitu. Nah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, Rozak kan gitu ya. Berhasil Pak. Ini berhasil. Soalnya Quran ini. Ini Quran ini benar dari Quran. Tapi kalau orang ahli itu harus diteliti Quran itu. Bacaannya itu harus teliti sampai selesai indah. Tidak dibaca terus. Cuma disebut suruh memakai nama-nama Allah. Nama Allah. Teruskan ditelitinya. Tapi ada efek sampingnya itu dikasih tahu yang obat itu. Kalau obat-obat pabrik itu dikasih tahu ininya pasti efeknya juga diberitahu ditulis di sini. Supaya kita makannya nggak sampai berlebihan. Itu proporsional. Kalau nggak ditulis efeknya itu. Ini kan diteruskan sama yang baca ini atau ulama nggak teruskan cuma zikir. Ini perintah Allah, ini nama-nama Allah. Padahal istiqamah jangan kamu ikuti orang yang jangan kamu ikuti. Jangan kamu
ikuti orang yang hatinya lari dari itu. Jadi jangan kamu ikuti apa yang tidak diikuti, niatnya yang salah. Nanti timbul itu tadi. Dapat. Jadi di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Teruskan, wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan kepunyaan Allah lah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik itu. Berdoa biha, maka berdoalah, munajatlah, mintalah kepada nama-nama yang baik itu, karena itu nama-nama yang baik. Lalu apa terusannya? Wadarul ladzina yulkhiduna. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam menyebut nama-namanya. Jadi bukan nama-nama yang salah, niatnya yang menyimpang. Wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'i. Jadi dalam menyebut namanya itu dia punya niat menyimpang. Saya tidak menamakan yang malun, maka Allah nanti akan memberikan balasan tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Baik. Menyimpang itu enggak ngerti. Ya kan? Enggak fokus, enggak sampai selesai meneliti, membuat obat. Nah makanya pabrik-pabrik besar teliti laboratoriumnya ini, dia tulis obat ini buat ini, tapi hati-hati jangan lebih dari ini nanti efeknya ada. Itu pasti obat-obat yang bagus bukan. Kalau obat asal-asalan itu orang yang pernah ya pokoknya minum aja gitu. Ya sembuh sebentar lagi dan yang lain yang sakit. Terus hasilnya dapat. Ah ini saya dapat rezeki gara-gara baca ini, benar ya? Tapi efeknya kemana? Karena imannya tadi, karena nimbang imannya tidak ikut terkontrol, tidak ikut baik. Tauhidnya juga tidak ikut baik. Tidak ada sentuhan ke sana, semata-mata uang, semata-mata materi. Tidak terkait kepada memperbaiki. Nah, jadi apa? Uangnya buat apa bagi orang yang dapat itu kalau tidak beriman? Buat apa? Buat masyarakat. Ya. Nah, tidak bisa. Oh, ada teman saya bisa buat bangun masjid kan? Pasti dia karena imannya dari itu. Itu efek sama. Terus dapat juga jadi sombong, jadi dia. Itu efeknya. Padahal dibaca itu asma Allah, ada dalil yang cuma salah satu karena tidak ada Allahnya di sini. Tidak komplit, cuma pakai nama Tuhan, tapi tidak semua bisa. Ibaratnya hanya memanggil Tuhan, tapi tidak pernah bersama. Waktu butuh aja. Ya. Nah di sini bagaimana dengan zikir toreka? Bedanya apa dengan zikir toreka? Kan gitu ya. Nah dan sekaligus tadi ada efeknya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sumar ayat 25, Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, apakah sama orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah menerima kalimat tauhid, menerima tauhid zikir, diisi hatinya dengan kalimat la ilaha illallah, fa huwa ala nurin min rabbih, kemudian dia berada di atas cahaya dengan kalimat itu, kemudian dia mendapatkan hidayah atau petunjuk atau nur dengan kalimat itu, sama dengan orang yang buta hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min
karena tidak mau berzikir kepada Allah. Kenapa dia keras membantu? Karena dia gelap, tidak ada di dalamnya cahaya. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatannya. Bahkan saking sesatnya mereka pun menyesatkan saudara-saudaranya. Saudara. Ini bedanya, ini yang memberi ini orang yang kenal bukan orang yang mengerti dengan orang yang tidak ditaati itu. Bedanya di situ. Ini ngepek. Ya. Bayangkan, dia sendiri sakit, obatnya dikasihkan lagi sama orang. Orangnya ikut sakit lagi. Bukan dia ada yang lalai itu, dia orang disuruh lalai juga. Nah ini yang bahaya. Padahal sama-sama berzikir, tapi dia bedanya di mana? Ya itu tadi, ini ada gurunya, ini nggak ada. Ada juga belum ahlinya. Maka jangan heran, sama-sama torekatnya, sama-sama musiknya. Ada musik S1, S2, S3. Kalau yang asli itu, dia sudah mendapatkan penemuan yang baru. Ya dong. Makanya dia sudah bisa mengevaluasi kalau itu namanya ahli, bisa inovasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau enggak, ya itu aja sudah itu sampai mulai zaman dulu ya itu. Tidak ada perubahan, padahal penyakitnya sudah berubah. Ya dong, dan nggak tututi. Nah ini, jadi kurangnya itu tadi ternyata karena Allah tidak diingatkan untuk mencukupi menstarikan semua ibadah itu harus karena Allah. Nah karena Allah kalau disini nggak ada Allah, makanya Allah mengatakan aku lihat hati ini udah jangan dibahas. Dan aku melihat apa yang di luar kekuatan. Atau aku melihat apa yang hatimu itu. Ada nggak isi ujar di situ? Nah itulah pensterilnya semua ibadah di situ. Selesai, ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya untuk bisa usul kepada Allah? Dalam zikir selesai. Bagaimana mendawakan fasalu ala zikir? Tanyakan kepada ahli zikir caranya. Itu ada proses, ada yang nuntun. Dilihat yang mengajar itu siapa, sanadnya sampai ke Rasulullah enggak? Kalau enggak bukan pewaris dia, punya cuma 21 ilmu, tapi ilmu yang langsung dari Allah dia enggak. Karena ilmu dari Allah ibaratnya gini, sampai sudah belajar, yaitu, tapi sampai punya sendiri pendapat yang apa yang diajar lebih daripada yang dapat pelajaran harus begitu. Itu hasil mengevaluasi, inovasi sehingga mendapatkan lebih baik daripada sampai dapat pelajaran itu, sampai bisa meningkatkan itu tadi. Harus begitu terus seperti teknologi disesuaikan dengan cara. Dan gitu ya. Makanya apa? Sama saya tidak pesan. Jadi kamu jangan jadi si Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau ingin jadi saya, yang bisa boleh saya nggak boleh Pak. Itu zamannya dia. Ilmunya itu untuk zamannya dia, itu hasilnya dia, dan dia hidup pada masa itu. Sekarang hidupnya kamu masa kamu ini mana hasil? Ini yang kamu hasilkan hanya orang aja yang dongeng karena aja dongeng wali-wali hebat, ini hebat, guru kita hebat, kamu hebat kan? Itu kan dongeng. Tulis ngomong dongeng nulis, ngomong dongeng nulis, bakal sengsara kata Gus Dur karena gurunya itu gak jeli, gak pas gitu. Makanya ada mujadid setiap 100 tahun itu ada mujadid pembalap sesuai seperti teknologi. Tapi saya enggak Ustaz, saya maunya yang dulu. HP-nya pakai yang gadul aja, yang pakai sekarang. Saya yang dulu langsung pulang menyampaikan setelah mengikuti sahabatku, nggak langsung pulang terus. Tapi orang yang sudah mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW, ini dia meneruskan nggak dapat warisan, nggak bisa, nggak cukup. Nah, dapat warisan itu nggak kerja, ilmu yang tidak dipelajari.
itu semua di lapangan semua itu sukses. Yang dihadapi siapa aja di lapangan? Ya, kalau di sekolahnya gampang lah, maksudnya ada dipilih, nakal nggak boleh, goblok nggak boleh. Seleksi di lapangan nggak boleh seleksi. Ya, malah cuma cari yang berat-berat. Nah, biar diturunkan kepada ini ya. Belum dari Nabi sudah dikasih tahu kamu ini musuhmu banyak ya. Kalau kamu punya apa berhenti aja Pak, gak jadi Pak. Jadi orang biasa saja. Ya. Nah, makanya torekat itu membantu. Dan ternyata kurangnya Imam Ghazali tadi itu cuma kurang dekat sama Allah. Setelah diberi tapi jujur, orangnya luar biasa. Dia bisa mewakafkan usul kekayaan hampir 70%. Dia berkorban usaha 10 tahun. Bayangkan Pak, dia meningkatkan kedudukan. Ya. Terus kangen sama istrinya, pulang lagi sebentar. Wah, ini pulang lagi ini. Melawan lagi Pak. Gimana supaya nggak pulang? Dia cari pekerjaan jauh supaya nggak bisa pulang. Disiasat. Terus uangnya dibawa pas-pasan supaya nggak ada ongkos pulang. Kalau ini ketambah jauh, Pak, ini nanti nggak bisa pulang, harus tambah. Sampai gitu. Mentara dia bingung ini bukunya nanti. Siapa sudah terkasih? Belum. Nah, terkasih Pak Jenderal ini. Dari ini kan udah jauh-jauh ke sini beliau ini wakil Tatim, tapi jenderal di Sorong, Papua. Nah, jadi, dan dia sudah sering perang kan, nah, biar dua musuhnya udah tahu. Kalau tahunya musuhnya itu aja, sekarang dia tahu ternyata musuhnya. Nah, jadi bukan masuk tentara musuhnya, sekarang musuh yang di dalam masuk ke sini, ke benteng ini udah bisa. Nah itu butuh latihan dulu kan, nggak bisa langsung berlatih. Yang ini dia, kalau langsung berlatih, tak pakai latihan, tak pakai pidato, tak pakai barang ini ngawur akhirnya. Jadi torekat itu membantu ternyata. Cuma zikir teman. Kenapa cuma zikir? Karena kalau sudah bersama Allah itu selesai, tidak usah dibahas. Dibahas lagi tambah bingung. Kan kita sampai sedikit sekali yang memberikan pengetahuan kepada. Bahkan apalagi masalah ruh, dan itu urusan. Dan nanti kalau sampai sudah bersama Allah, baru sampai diajari ini. Tapi untuk sampai, karena sampai menjadi tokoh-tokoh utamanya waktu-waktu tapinya calon-calon musuh. Orang biasa enggak, cuma sampai di situ selesai. Ya. Dalilnya mana? Allah itu menandikan kepada kita sesuai mampu. Bukan kemampuan kiainya, apalagi kemampuan Nabi, bukan. Makanya orang sampai kapan tak bisa. Tapi sama ikuti jalan orang kembali. Apa yang diikuti? Ya toh, ngikuti kan mesti satu jalan kan. Nah, rohaninya yang diikuti satu jalan, zikir. Baru sama. Kalau itu boleh beda. Ini mau disamakan, bukan nggak yang disamakan yang di dalam. Sampai saya dikit-dikit satu frekuensi. Sama, nggak ada hambatan, nggak tabrakan, nggak kekeran. Salahnya itu, makanya di dalam iman kali bagi keterusan, rusak. Coba. Makanya banyak orang dari torekat, para ulama, apa kadang-kadang meremehkan, cuma dikir. Dibahas dulu, dikaji dulu.
Setelah dicicil dari dulu, ternyata dan sering dibaca, ternyata sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan mati pun yang sudah sampai. Banyak kan dibahas dengan membaca kalimat la ilaha illallah akhir kita jalan. Ya toh? Ternyata matinya la ilaha illallah enggak jalan juga. Loh kenapa enggak jalan? Oh dia punya la ilaha illallah itu jalan. Kenapa banyak orang mengucapkan enggak jalan? Ya toh? Nah, tak kasih ayat. Ya. Di dalam Al-Quran surat yang ke-41 namanya surat Bismillah yang sering disampaikan supaya ini karena beliau kita ingatkan kembali dari lebih mantap. Ayatnya 30 Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbuna Allah yang berikrar yang mengucapkan rabbuna Allah Tuhan kami adalah Allah la ilaha illallah. Kemudian itu disambungkan supaya bersama Allah dengan disebutkan, lalu diapakan summa istaqamu, kemudian diistiqomahkan. Kalau sudah zikir jahat dan kopi itu diistiqomahkan, lalu apa janjinya Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat itu untuk membisikkan kepada orang yang berzikir yang istiqomah tadi. Bisikannya hanya dua, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut karena mau meninggalkan dunia, karena mau meninggalkan keluarga, karena menuju kepada alam lain, dari alam barzakh, maka jangan takut. Wa la tahzanu, jangan sedih karena sedih meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Dibisiki, jangan takut, jangan sedih. Kenapa demikian? Sebentar lagi wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan berita gembira, yaitu apa? Surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang berzikir secara istiqomah. Ini baca ayat Allah dari terima dan istiqomah kan. Kalau semua cuma zikir kan kalau sedikit sekarang nggak bisa. Kalau istiqomah kan lebih banyak sudah. Yang bisa diistiqomahkan itu bukan jahat. Nih, ismuzat. Jahat itu cuma menjawab. Nih, pengakuan sedang ismuzat. Aku tidak melihat terakhir semua. Amal harta dan anak pinakku, aku meninggal tidak bisa menolong. Bahkan amal-amal tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi kolbun salim yang bersih, membersihkan istiqomah, terus dibersihkan, terus dibersihkan. Ini cuma bersihkan sekali aja, enggak bersih. Gitu? Makanya kalau orang kata-kata, "Bang, saya ini sudah zikir 10 tahun kok, ya toh, kok belum mendapatkan cahaya yang saya harapkan." Ya toh? Bukan salah, ya toh, bersihkannya kurang serius. Coba seriuskan, biar cepat. Gak ada lagi jalannya, cuma kurang zikir, bersihkan terus ya. Ya, kalau mau cepat ya bersihkannya yang serius. Ini bersihkan cuma sekali-sekali, seminggu sekali kotor lagi. Ini terus saja. Kan bersih sendiri. Nah itu namanya istiqomah. Makanya Allah itu akhir itu harus dibaik terus. Jadi yang buruk-buruk yang lama-lama kali habis. Cuma gitu, cuma zikir. Ilmu lain, harta, anak, bina, semua tak berlaku. Bahkan amal ibadah sampai tidak
tidak bisa bawa. Nih, dikasih yang gampang sama Allah. Cuma zikir, tapi yang diikuti yang sanadnya sampai ke Rasulullah dan diistiqomahkan. Kalau nggak ada guru musiknya yang melatih, nggak bakal ada. Makanya jangan heran, ya. Para ulama-ulama pasti kalau mau meningkat menyempurnakan dia harus mencari mursyid, wali mursyid, bukan mursyid apa? Wali mursyid ya yang ambil itu baru bisa. Karena itu di Allah menitipkan orang-orang itu dari pewangi-pewangi dunia. Itu cari, memang sulit nyarinya. Kalau nggak sulit untuk ketemunya, itu di dalam dalil sudah disebutkan. Kalau nggak dapat petunjuk Allah nggak bisa. Kalau orang nggak sungguh-sungguh ingin membuat kebaikan, nggak dapat ya. Itu dalil. Dalam surat Al-Kahfi penenggalannya di akhir ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyahdillahu fawwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Kata Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, maka dia telah mendapatkan petunjuk itu. Barang siapa yang disesatkannya, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan wali mursyid. Nggak bisa. Nah, kalau sudah wali mursyid, sampai tidak perlu mengandalkan sampai pinter lagi. Ikuti ya. Makanya nggak ada basul masyarakat. Seperti mengikuti Nabi, nggak ada basul masyarakat, nggak ada Nabi. Ikuti ya, itu orang kepercayaan. Penerus yang besar. Ikuti aja. Makanya ibu-ibu semuanya yang nggak paham, yang kurang ibadahnya, apalagi masalah torekat, masalah tasawuf keilmuannya nggak paham. Tajali, tahali, apa nggak paham, ya baru paham, nggak masalah. Yang penting sampai juga tuntun, tidak ibarat sampai buta ada yang tuntun, gitu loh sudah. Biar buta bisa sampai, dan gitu ya. Makanya jangan sampai lepas tuntunan itu. Bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah panggilan surga. Jangan kamu palingkan pandangmu pada perhiasan dunia. Fokus kepada yang nuntun ini. Kalau kamu tolak ketinggalan kan. Makanya harus dipegang, dididik dengan gerakan orang yang menuntun itu tadi. Dia sampai pasti sampai. Jadi Allah itu orang lain, jadi bukan orang bodoh itu ditinggalkan. Ikuti aja orang yang pintar itu. Kalau nggak bisa, tidak semua orang diberi pintar. Nah, sesuai kemampuan saya ini nggak bisa ya Rasulullah. Ya. Nah, salah satu contoh, ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, loh, tapi ini ngomong kiamat, sudah siap apa kamu? Ibadah apa? Belum ya Rasulullah, belum sempurna. Tapi aku mencintainya. Apa kata Rasulullah? Kamu bersama orang yang kamu cintai. Hildan antara abro, ya haji, siapa pada masukkan aku ya aku dalam surga bersama orang-orang yang baik. Itu dari Allah itu pengajian sesuai kemampuannya. Nah, masa ikut aja nggak mampu? Yang namanya itu nggak wajib sampean itu. Yang wajib itu yang suka jadi wajib kiainya. Kiainya. Yang wajib itu bukan penumpangnya, supirnya itu loh. Kalau nabrak dia yang ditangkap. Bukan penumpangnya. Ya, makanya jadi iman itu enak, gak pengin. Mau jadi kiai gak usah. Yang gak bisa jadi tukang parkir sama. Ya tuh, samanya di mana? Sama-sama zikir, sudah jadi parkir. Tapi gak zikir. Ya dia dari parkir aja, tidak kemana-mana. Ya gak ke Allah, ya gak ke sini. Ya sama jadi tukang kopinya di sini nggak apa-apa, sama aja. Sama-sama zikirnya itu yang penting. Bukan harus jadi kiainya.
Sampai yang datang ke sini dari kiai tapi gak jikir, juga tukang parkir itu. Ya, ini yang sama itu tadi. Jadi sudah kemampuan kita itu yang paling tidak ada alasan untuk tidak mampu cuma zikir. Saya tidak mampu ngaji, tidak mampu. Tidak masalah, itu tidak wajib. Tidak mampu. Kalau kaya orang mampu, nggak mampu, ya sudah itu aja. Apalagi diringkes lagi, cuma Allah saja. Kurang enteng lagi, sudah nggak pakai Allah, ingat aja sama Allah. Merasa dilihat sama Allah selesai. Ya toh? Nah, biasa kan dari tukang kopi, tukang apa. Nah, makanya ada riwayat ini. Ya, sudah tahu ceritanya saya. Ada satu pondok pesantren. Ya, karena pondok itu ada kitab, baca kitabnya, memang semua ya. Nah, ada satu orang pondok di situ nggak bisa apa. Dia cuma kayak ngopi, ada tamu, bukan mijit-mijit kiainya. Dia nggak punya hati lah. Waktu kiainya ini sudah tua, dia minta ada yang meneruskan pondok. Maka diumumkan ada siapa yang bisa mengganti saya. Ya tahu dong, yang pandai-pandai itu maju semua. Oh, mudah-mudahan saya kan gitu aja ya. Nah, tapi gurunya ini, dah kalau begitu saya kasih apa? Sanembara. Nah, dikasih apa? Kasih ayam semua. Suruh potong ayam ini semua. Tapi jangan ada yang lihat caranya. Ya, potong ayam ini, tapi jangan ada yang lihat potong. Nah, sudah ikut semua. Nah, yang ini ya, yang nggak bisa baca kitab ini, yang nggak bisa apa ini tadi, ya, ikut kamu. Loh, gimana dia? Saya nggak bisa. Yang gitu ya, saya nggak bisa. Oh, cuma potong ayam aja masa nggak bisa, bang? Syaratnya cuma itu, potong selesai. Masa nggak bisa? Oh, kalau potong ayam bisa. Ya udah, syaratnya jangan ada yang di, ya sudah, aduh utang, dia pakai kamar mandi, ada di kamar, montong semua. Terus datang semua. Ini tadi yang satu orang ini gak datang. Marah semua yang nunggu, kamu betul apa yuk kita montong aja kok gak datang, goblok. Mangkal. Tunggu nggak makan, terengkel. Lama-lama baru jalan sampai dalam sini. Tato ayamnya masih hidup. Goblok kamu. Tunggu. Mana sih kamu ini? Dan kenapa kamu tak potong? Syaratnya berat. Ya dong? Suruh motongnya gampang. Nah, saya yang lihat. Siapa yang lihat gambar itu sembunyi? Yang melihat Allah. Akhirnya, ya kamu yang saya minta. Loh, saya bagaimana? Saya bukan kiai. Kamu bukan saya suruh ngajar. Yang saya bukan ngajar yang pintar-pintar ini, kamu yang ngawasi. Kenapa kamu yang ngawasi? Karena kamu diawasi sama Allah. Makanya biar tukang parkir hati-hati sampai. Jangan merasa sampai. Dari isinya ini yang penting. Makanya kalau mengatakan ada lihat gaib, tuh dalamnya ada nggak isinya? Sampai aja kalau dia apa-apa kalau nggak ada isinya nggak mau. Kosong. Ini apa katanya yang kan sulit? Nah, orang yang itu sulit katanya berkorekat kalau udah ulama, karena dia bukan mursyid dan jawabnya ya penegak jawab. Padahal yang berat itu bukan ilmunya, hasilnya timbangan yang mudah diucapkan, mudah dirasakan. Satu kali baca mudah la ilaha illallah, mudah diucapkan, ringan diucapkan. Tapi kalau ditimbang, berat timbangan. Bukan ilmunya yang berat, timbangannya hasil yang diucapkannya gampang ini
Itu namanya makanan pokok. La ilaha illallah. Makanya kita sering bukan makan pokok, yang sering tahlilan, wirid dulu, yang bisa menjadikan kita dari sombong, ijaya, kan gitu ya. Orang pada sumpah, efek, tuh, ya makanya, tapi bagaimana kan? Ilahkan baca asal arti yang mensterilkan. Sebelum dijaga tarikatnya ilahi anta maksud itu mensterilkan. Makanya kita baca hatam ilahi untuk ilahi steril. Jadi semuanya ke Allah. Ini enggak baca ya roja. Ingatnya rezeki itu bukan Tuhan yang diingat lagi. Yang diingat itu uangnya, bukan Tuhan. Makanya dia kalau dapat alhamdulillah. Ya. Ya kan alhamdulillah. Kalau dapat, kalau tidak dapat, ya kan nikmat yang sudah dapat curi orang hilang. Kenapa? Ya namanya dunia ini. Nih, yang pernah hilang. Nikmatnya di sini bisa dibawa ke Allah sampai yaumil qiyamah. Ngambil yang mudah. Rezeki ini jangan perang dulu, ikut dulu, ujungi dulu, ya, bohong dulu, gunung di seberang, lautan berani. Padahal kata Allah, ya, setelah kamu sholat bertebaran, ingatlah Allah sebagai supaya kamu. Cuma itu dasarnya kita dapat dunia. Ingatlah Allah sebagai supaya kamu. Sampai keluar dari rumah, ingat untuknya sebanyak-banyaknya. Tidak ingat Allah sebanyak-banyaknya. Semua orang berangkat di ke pasar. Nanti ini. Akhirnya kendaranya sikut sini. Jangan orang lain. Dulu kan sikut. Jadi temannya sering sikut. Kalau ini kan sikut ikut lagi. Gak ada urusan sama kamu orang. Urusan saya cuma sama Tuhan, sama pengasihnya. Ngomong bekal, ngomong halangi, ngomong gak bisa. Karena saya sudah bersama Allah. Sudah aman daripada gangguan-gangguan. Mengganggu juga tapi gak ngepek. Diganggu senang, gak nuan sombong, gak ngepek. Diganggu susah, gak ngepek, gak putus asa. Ini dikasih senang aja ngepek, gak sombong. Apalagi diganggu susah, putus asa, ngepek. Mata mana orang ini? Dikasih senang ngepek, kasih ngepek. Tidak stabil, tidak damai. Nah, yang menamai ala ini kata ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sebentar.
juga kepada Ahmad Rosikul Munir, Ahmad Wahyudin Ridho, Ahmad Rizki Bahar Maulana. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Amelia Putri Kasmita yang akan melahirkan juga Ibu Hati Sastra Diarjo yang berjalan satu, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melahirkan mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan dan anaknya Allah Subhanahu amin. Juga yang sedang berulang tahun Ibu Haja Nari Susilawati, juga Ibu Haja Islam Rahmah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, seluruh hajat-hajat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin ikhwan dan akhwat Allah, demikian seluruh rangkaian acara menanti pada hari ini atas nama Dinas dan seluruh tim pendidikan mengucapkan terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.